Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel saya, Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Di video kali ini kembali lagi kita akan membahas tentang FR TWK, tapi ini untuk hari kelima ya rekan-rekan sekalian. Kenapa kemarin kami tidak mengupload video? Karena kami ingin menyajikan TWK yang benar-benar FR dan kemudian kami analisis jawabannya dan kami berikan nanti penjelasan kenapa opsi yang kami pilih adalah opsi yang itu, dan masing-masing opsi nanti akan kita berikan penjelasan secara mendetail ya rekan-rekan sekalian, agar tidak lagi terjadi kebingungan kepada rekan-rekan dalam menjawab, karena dari beberapa video yang kami sajikan masih ada sedikit kebingungan dari rekan-rekan sekalian di kolom komentar yang disampaikan. Semoga dengan video kali ini yang sudah kami update ya, kami update dengan penjelasan, rekan-rekan sekalian bisa lebih terbantu untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi SKD tahun 2024. Kemudian sekedar informasi juga rekan-rekan sekalian, soal-soal ini berdasarkan dengan TU dari salah satu platform yang terkenal yang kami beli ya lisensinya, kemudian kami modifikasi dan kami telaah juga FR dari rekan-rekan yang sudah melaksanakan SKD, sehingga kami harap setidaknya ada gambaran soal-soal FR TWK yang bisa rekan-rekan lihat atau rekan-rekan pelajari di sini. Oke, langsung saja tanpa menunggu berlama-lama kita mulai videonya. Namun sebelum kita mulai, nah di sini kami sajikan ada sesuatu hal yang sangat di luar prediksi kita ya. Kami menemukan dari salah satu akun ya, dari salah satu akun yang menampilkan diagram nilai untuk SKD CPNS tahun 2024 pada sesi kedua tanggal 16 Oktober 2024 di lokasi kantor regional 2 BKN Surabaya. Ada yang merasa aneh ya di sini ya. Nah, di sini kita lihat ada yang namanya, oh ini namanya kami sensor ya rekan-rekan sekalian. Di sini kita lihat dia TWK 100 ya rekan-rekan sekalian. Wah, lumayan tinggi ini TWK. Kemudian TIU dia 165. Nah, pokok masalahnya atau akar masalahnya ada di sini rekan-rekan sekalian. Ternyata di TKP dia tidak passing grade rekan-rekan sekalian. Dia tidak PG. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kami tidak bisa juga mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, tapi sepertinya rekan-rekan sekalian dalam hal manajemen waktu atau manajemen menjawab, rekan kita yang satu ini masih belum sempurna ya rekan-rekan sekalian. Karena mungkin dia fokus pada TIU di sini. Kenapa kami beranggapan seperti itu? Karena kita lihat TIU-nya tinggi sekali rekan-rekan sekalian, 165. Nah, namun ternyata di TKP dia tidak lulus, padahal dia urutan kedua rekan-rekan sekalian dari sesi dia, dan nilainya lumayan 424. Namun sayang sekali dia tidak PG rekan-rekan sekalian. Nah, hal tersebut tentunya menjadi salah satu gambaran bagi rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan ujian SKD ini dengan lebih baik lagi. Jadi kita tahu bahwa momok di tahun ini ada di TWK ya rekan-rekan sekalian. Nah, di TWK kita memang mengetahui bahwa soal-soalnya di luar nalar ya, di luar nalar. Nah, kemudian di TIU, nah di TIU itu kalau tidak salah keteplek saja dengan platform-platform pelatihan yang mungkin rekan-rekan ikuti. Sementara di TKP juga demikian. Apa yang menyebabkan dia tidak PG di TKP? Dari analisis kami kemungkinan ada beberapa hal ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama, kondisi badannya mungkin saja saat itu pada saat mengerjakan TKP sudah sangat tidak fit ya. Jadi kemungkinan alokasi waktu dia di TWK dan TIU dia alokasikan sangat full di situ. Kemudian di TKP dia
sudah sangat drop kondisi badannya di sini. Atau juga manajemen waktu, sama saja ya dengan yang pertama, dia lebih banyak mengalokasikan waktu untuk menjawab TWK dan DTU. Nah, kemudian kami juga merasa bahwa dia kurang fokus ya pada saat menjawab TKP karena mengejar waktu tadi. Dan yang terakhir, dia tidak berkomitmen untuk mengejar PG ya. Rekan-rekan sekalian, artinya planningnya harus bisa menjawab semaksimal mungkin seperti itu. Nah, kemudian untuk menanggapi kasus ini, kami mempunyai beberapa saran untuk rekan-rekan sekalian ya. Yang pertama, sebelum SKD, pastikan dulu rekan-rekan sekalian usahakan badan dalam keadaan yang fit, baik itu fisik maupun mental ya. Jangan terlalu gugup, kemudian perbanyak berdoa, kemudian atur nafas, dan kalau bisa makan sebelum masuk. Kalau bisa makan ya, kalau tidak bisa makan minimal ada sesuatu yang dikonsumsi ya untuk menahan lapar. Soalnya kan kita tahu bahwa karantina itu sudah 1 jam sebelum masuk. Nah, kemudian yang kedua, pada saat kegiatan menjawab itu rekan-rekan harus bisa memanajemen waktu dengan baik rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan harus bisa memanajemen waktu menjawab dengan baik ya. Jangan sampai keteteran. Kemudian yang ketiga, fokus rekan-rekan sekalian. Ini penting sekali dalam menjawab SKD. Saran kami, skip saja terlebih dahulu yang menurut rekan-rekan sangat susah ya, dengan tingkat pemikiran yang sangat tinggi. Jadi nanti dikerjakan di akhir-akhir kalau bisa ya. Ini saran saja dari kami. Jadi kalau merasa sudah sangat susah dan memerlukan pemikiran yang sangat tinggi, skip saja dulu barang 1 atau 2 soal gitu ya rekan-rekan sekalian. Nah, yang terakhir, fokus PG dulu. Jadi pastikan TWK sudah VG, TIO sudah VG, kemudian TKP sudah VG, baru rekan-rekan mempush diri untuk menambah atau mendongkrak nilai rekan-rekan agar bisa setidaknya masuk 5 besar pada sesi rekan-rekan sekalian. Nah, itu saran dari kami ya rekan-rekan sebelum kita mulai untuk menjawab soalnya. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita mulai untuk TWK-nya. Soal nomor 1. Pada sidang pertama BPUPKI, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara. Ini menunjukkan peran BPUPKI dalam A. Menyusun kerangka ideologi negara untuk menjadi dasar hukum kehidupan bangsa. Menyusun kerangka ideologi. B. Merancang pedoman politik negara untuk memandu arah pemerintahan. C. Merumuskan dasar negara sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. D. Mengusulkan konsep dasar negara untuk diimplementasikan dalam pemerintahan. E. Mengkaji ide-ide dasar kebangsaan untuk merumuskan identitas bangsa. Nah, menurut rekan-rekan sekalian, yang mana yang menjadi jawaban paling tepat? Apakah A, B, C, atau D, E ya? Nah, kalau menurut kami jawaban yang benar adalah C. Merumuskan dasar negara sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Lihat, tunggu dulu ya rekan-rekan sekalian. Mari kita lihat penjelasannya. Nah, pilihan C adalah yang paling tepat karena BPUPKI memiliki peran utama dalam merumuskan dasar negara sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini analisis kami ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kenapa tidak A, B, D, atau E? Nah, pilihan A terlihat relevan ya, namun lebih menekankan pada ideologi secara luas. Sedangkan BPUPKI fokus pada dasar negara yang spesifik. Kalau opsi B juga kurang tepat karena pedoman politik tidak menjadi fokus utama dalam sidang BPUPKI. Opsi D tampak valid tetapi lebih mengarah pada pengusulan, padahal BPUPKI bertugas merumuskan ya.
Opsi E terlihat relevan, namun hanya mencakup kajian ide kebangsaan yang bukan tugas utama BPUPKI dalam perumusan dasar negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya rekan-rekan sekalian. Oke, untuk nomor 1 bagaimana? Aman ya? Soal nomor 2. Alasan utama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, harus menyelesaikan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 adalah: A. Telah diberikan kekuasaan oleh Jepang untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar. B. Telah ditunjuk oleh rakyat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. C. Meneruskan tugas BPUPKI untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar setelah kemerdekaan Republik Indonesia. D. PPKI terdiri dari tokoh-tokoh pilihan yang mewakili berbagai golongan. E. PPKI menunjukkan komitmen tokoh-tokoh dalam membangun negara. Langsung saja ya rekan-rekan sekalian, jawaban yang tepat menurut kami adalah yang C, meneruskan tugas BPUPKI untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Lagi-lagi, tunggu dulu ya rekan-rekan sekalian, mari kita lihat penjelasan kenapa opsi yang kami pilih adalah opsi C. Opsi C adalah yang paling tepat rekan-rekan sekalian karena PPKI dibentuk untuk meneruskan tugas dari BPUPKI yang sebelumnya sudah merumuskan dan mendiskusikan dasar negara. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bertanggung jawab untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang baru. Jadi opsi yang paling tepat menurut kami adalah yang C rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian kenapa kami tidak memilih A, B, D, dan E? Opsi A itu kami rasa kurang tepat rekan-rekan sekalian. Meskipun PPKI dibentuk pada masa pemerintahan Jepang, kekuasaan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar ya. Kalau pilihan B tidak akurat karena PPKI tidak secara langsung ditunjuk oleh rakyat, melainkan ditetapkan dalam konteks kolonial. Opsi D juga tidak relevan rekan-rekan sekalian. Sebagai alasan utama, meskipun PPKI terdiri dari tokoh pilihan, hal itu bukan alasan utama untuk menyelesaikan Undang-Undang Dasar. Terakhir, opsi E menyesatkan rekan-rekan sekalian karena meskipun komitmen penting, alasan utama adalah kelanjutan dari tugas BPUPKI rekan-rekan sekalian. Nah, bagaimana untuk nomor 2 rekan-rekan sekalian? Aman ya? Ini sambil dilihat saja penjelasannya, boleh di pause dulu. Lanjut rekan-rekan. Soal nomor 3. Nah, ini yang saat ini sedang terjadi rekan-rekan sekalian, yakni kampanye ya. Pada saat kegiatan kampanye terbuka, salah satu calon kepala daerah dalam pilkada dituduh melakukan money politik atau politik uang rekan-rekan sekalian. Langkah terbaik untuk menjaga integritas kampanye adalah menjaga integritas kampanye. A. Membantah tuduhan dan tetap fokus pada program kampanye. B. Mengajak masyarakat berdialog terbuka dan memberikan penjelasan. C. Mengarahkan tim kampanye untuk memberikan klarifikasi transparan ke publik. D. Membuka informasi transparan dan meminta investigasi independen. E. Menginvestigasi tuduhan dan meningkatkan kampanye positif. Nah, yang mana rekan-rekan sekalian menurut rekan-rekan sekalian jawaban yang tepat? Kalau menurut kami jawaban yang tepat adalah yang D. Membuka informasi transparan dan meminta investigasi independen. Nah, kenapa jadi D? Nah, ini penjelasannya. Pilihan D adalah yang paling tepat rekan-rekan sekalian karena langkah ini menunjukkan komitmen calon dalam menjaga integritas dengan mengedepankan transparansi dan melibatkan lembaga independen. Nah, jadi ini adalah langkah yang menunjukkan komitmen calon dalam menjaga integritas dan mengedepankan transparansi serta melibatkan lembaga independen. Untuk menyelidiki tuduhan secara objektif, ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap calon tersebut. Nah, kenapa kami tidak memilih A, B, C, atau E? Pilihan A memang terlihat kuat, namun hanya membantah tanpa tindakan konkret masih bisa menimbulkan keraguan di masyarakat ya.
Kemudian B, menawarkan dialog namun tanpa investigasi mendalam bisa kurang efektif dalam merespon tuduhan serius. C, baik, namun klarifikasi oleh tim kampanye saja tidak sekuat penyelidikan independen. Dan E, menjebak karena investigasi internal bisa dipandang tidak objektif meskipun memperkuat kampanye positif. Oke, bagaimana rekan-rekan sekalian? Aman ya untuk soal nomor 3. Baik, kita lanjut. Soal nomor 4 rekan-rekan sekalian. Baik, kita mulai. Fatih lahir di luar negeri dari ayah Indonesia dan ibu warga negara asing. Namun berdasarkan asas sanguinis ya rekan-rekan sekalian, kewarganegaraan anak tersebut adalah A, mengikuti kewarganegaraan ayah sebagai warga negara Indonesia, namun dengan syarat harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di KBRI setempat. B, mengikuti kewarganegaraan ayah sebagai warga negara Indonesia tanpa perlu pendaftaran lebih lanjut. C, mengikuti kewarganegaraan ibu sebagai warga negara asing karena anak lahir di luar negeri. D, diberi kesempatan untuk memilih kewarganegaraan ayah atau ibu saat mencapai usia dewasa. E, mengikuti kewarganegaraan tempat kelahirannya kecuali orang tua mendaftarkan anak tersebut untuk kewarganegaraan Indonesia. Jadi yang mana rekan-rekan sekalian? Silahkan dipilih terlebih dahulu. Nah, kemudian menurut kami jawaban yang tepat adalah yang B, mengikuti kewarganegaraan ayah sebagai warga negara Indonesia tanpa perlu pendaftaran lebih lanjut. Tapi tunggu dulu rekan-rekan sekalian. Mari kita lihat penjelasannya. Opsi B adalah penjelasan yang paling tepat rekan-rekan sekalian. Kenapa demikian? Karena berdasarkan asas sanguinis, kewarganegaraan anak ditentukan oleh keturunan. Dalam hal ini, ayahnya yang merupakan warga negara Indonesia. Anak tersebut secara otomatis dianggap sebagai warga negara Indonesia tanpa perlu didaftarkan lebih lanjut rekan-rekan sekalian. Tentunya ini sebagian besar sudah menjelaskan kenapa kami tidak memilih A, C, D, atau E. Opsi A menjebak karena menambahkan syarat pendaftaran di KBRI yang sebenarnya tidak diperlukan dalam konteks ini. Opsi C salah karena meskipun anak lahir di luar negeri, namun asas sanguinisnya mengacu pada keturunan, bukan tempat kelahiran. Opsi D terlihat logis sih teman-teman, namun kesempatan memilih kewarganegaraan hanya berlaku jika ada status kewarganegaraannya yang ganda, yang tidak disebutkan di dalam soal ya. Jadi tidak ada disebutkan di dalam soal bahwa kewarganegaraannya ganda. Itu kan kemarin yang 18 tahun ya baru bisa memilih. Nah, tapi karena di sini asasnya sanguinis, maka ya sudah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Opsi E juga salah karena kewarganegaraan tidak otomatis mengikuti tempat kelahiran, melainkan berdasarkan keturunan orang tua. Oke, bagaimana? Aman ya rekan-rekan sekalian? Lanjut. Soal nomor 5. Dalam menghadapi konflik sosial di masyarakat, penerapan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang paling tepat adalah A, mengajak masyarakat menjaga identitas budaya. B, mendorong kerjasama antar kelompok dalam kegiatan sosial. C, melihat perbedaan sebagai potensi yang memperkaya kehidupan berbangsa dan bernegara. D, mengutamakan dialog untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan. E, mengedepankan pemahaman pentingnya perbedaan. Nah, yang mana rekan-rekan sekalian yang menurut rekan-rekan sekalian yang tepat? Kalau sudah, menurut kami jawaban yang tepat adalah yang D, rekan-rekan sekalian. Mengutamakan dialog untuk saling memahami dan menyelesaikan perbedaan. Tapi tunggu dulu rekan-rekan sekalian, agar kita tidak berselisih paham lagi. Mari kita lihat penjelasannya. Jawaban D adalah jawaban yang paling tepat karena dialog adalah cara yang paling efektif dalam menyelesaikan konflik sosial. Jadi kata kuncinya adalah menyelesaikan konflik sosial. Dengan dialog, kelompok-kelompok yang berbeda dapat saling memahami, menghormati perbedaan, dan menemukan solusi bersama secara damai, sesuai dengan nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini menjelaskan kenapa kami memilih opsi yang D. Kita lihat opsi yang lain. Opsi A benar, namun hanya menekankan pada pentingnya menjaga identitas budaya tanpa memberikan solusi yang konkret untuk konflik sosial tersebut.
B juga positif dalam menggalakkan kerjasama, tetapi fokus pada kegiatan sosial saja, tidak cukup untuk menyelesaikan perbedaan yang mendalam. C menekankan perbedaan sebagai potensi kekuatan, namun tidak menyebutkan bagaimana potensi tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik. Sementara yang E hampir mendekati jawaban yang benar ya, tetapi tidak sejelas D dalam menekankan pentingnya dialog sebagai langkah aktif dan langsung dalam menyelesaikan masalah sosial. Nah, bagaimana rekan-rekan? Aman ya untuk opsi yang D. Baik rekan-rekan sekalian, itu saja yang kami sajikan untuk saat ini. Kemudian ingat rekan-rekan sekalian, soal-soal yang kami berikan ini ada kemungkinan keluar, ada juga tidak. Tapi kami sangat mengharapkan bahwa soal-soal ini bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam belajar. Kemudian kita lihat soal nomor 1, 2, 4 dan 5 sepertinya itu nalar ya rekan-rekan sekalian. Jadi rekan-rekan sekalian harus bisa mencari kata kunci yang tepat. Apalagi soal terakhir nomor 5 tadi, itu kami merasa bahwa soal ini merupakan salah satu soal yang hot ya rekan-rekan sekalian, karena ada 2 opsi yang hampir mirip, yakni opsi D dan E. Jadi rekan-rekan harus bisa menelaah secara jeli dan fokus. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jika memang jawaban kami dirasa kurang puas atau kurang tepat menurut rekan-rekan sekalian, silahkan rekan-rekan sekalian berikan komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika berkenan. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.